Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Salam kasih, salam sukacita yang penuh syukur. Di pagi ini boleh kembali menyambut kekuatan baru karunia Tuhan di pagi ini. Dan mari kembali membaca firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kita hari ini, untuk menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi sumber hikmat menjalani hari ini dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 8 hingga yang ke-11. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mungkin pertanyaan kita, kapan Yesus Kristus menjadi miskin? Yesus Kristus menjadi miskin itu ketika Ia meninggalkan tahtanya dan mengesampingkan semua yang menjadi miliknya. Dalam arti apa Yesus Kristus menjadi miskin? Jelas jawabannya bahwa demi kita umat kesayangannya. Ia menjadi miskin bukan hanya menjadi manusia sebagai sahabat kita, tetapi menjadi miskin juga itu adalah bagian dalam kehidupan Yesus Kristus. Hidup dalam kehidupan yang miskin dan juga sekaligus mati dalam kemiskinan. Seluruh kehidupannya merupakan hidup yang miskin, bisa dikatakan begitu. Ketika melihat perjalanan kehidupannya sampai Ia mati. Bahkan dikatakan Ia tidak mempunyai rumah. Bisa dibandingkan dalam kitab Lukas pasal 9 ayat yang ke-58 mengatakan begini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi jangan pernah melupakan bahwa sekalipun ia menjadi miskin, ia tetaplah kaya. Sekalipun dia sebagai manusia juga rendah, juga hina, tetapi ia adalah tetap Allah. Dan puncak kemiskinannya, ia membuat dirinya tidak dihargai, tidak dianggap. Pada waktu ia menjadi dosa dan mati dalam kehinaan. Dan soal kemiskinan dan kekayaan dalam konteks pembacaan kita pagi ini tidak mungkin mengajarkan teologi kemakmuran kepada kita. Kaya yang dimaksud dalam pembacaan kita adalah kaya dalam iman, kaya dalam perkataan yang benar dan yang baik, pengetahuan, kesungguhan,
untuk membantu dan kaya dalam pelayanan kasih. Miskin dan kaya ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa dulu kita adalah miskin sebelum bertemu dengan Yesus Kristus, dan sekarang kita mengambil bagian dan menjadi bagian di dalam kekayaannya. Yesus Kristus sendiri rela miskin secara finansial demi kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan kita diajak untuk senantiasa berbagi di dalam kehidupan kita bersama, menjadi pribadi dan keluarga yang rela berbagi kaya dalam pelayanan kasih. Tujuan pengorbanannya bukan supaya kita miskin, melainkan kaya dalam iman. Tujuan kita berbagi bukan untuk membuat kita miskin, tapi menjadi kaya dalam pelayanan, juga kaya dalam iman. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan sungguh tak terselami dalamnya. Terkadang pemikiran kami tak mampu mencernahnya, karena bertolak belakang dengan pemahaman kami sebagai manusia, yang kadangkala ajakan firman Tuhan membuat kami bingung karena ego kami. Terima kasih firman-Mu di pagi ini yang berbicara dan kami renungkan bersama tentang kemiskinan dan kekayaan. Terima kasih pengorbanan-Mu ya Allah. Boleh dan merelakan pribadi Allah sendiri miskin secara finansial untuk memperlihatkan kepada kami sebagai manusia, untuk meneladani perbuatan yang telah diteladankan kepada kami, bahwa kami akan senantiasa kaya dalam pelayanan kasih. Ketika kami berbagi, kami tidak akan kekurangan, melainkan kami akan senantiasa kaya dalam pelayanan, kaya dalam kasih, kaya dalam iman. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam tugas kami masing-masing. Kiranya boleh dilalui dengan baik di hari ini dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Dan kiranya hari ini kami juga senantiasa berbagi satu dengan yang lain, baik berbagi, bertukar pikiran, materi, dan yang lainnya. Kami diajak untuk berbagi di pagi ini. Berkati semua jemaat-Mu yang melaksanakan aktivitas hari ini. Tolong lindungi yang dalam berbagai pergumulan, bahkan pergumulan masing-masing dalam rumah tangga yang boleh dialami dalam keluarga. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, terlebih bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Tuhan tolong berikan kekuatan, kiranya dalam penyakit, dalam penderitaan, iman semakin kuat, iman semakin tumbuh kepada Allah, bahwa setiap yang dialami itu akan kami pakai untuk senantiasa memenangkan iman kami di dalamnya. Berkati setiap rencana dan rancangan hari ini Tuhan. Mohon ampunkan salah dan dosa kami dalam setiap limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa saling berbagi satu dengan yang lain. Ampuni kami, terima permohonan kami, sukacita kami, pergumulan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam Yesus yang rela menjadi miskin untuk kami juga mengambil bagian kekayaan di dalam kemiskinannya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.